Sahabat jiwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang mau bertanya yang hadir di studio? Silakan. Oh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Perkenalkan, nama saya Aditya Permadi. Ya, Pak Ustadz, saya ingin bertanya nih. Bagaimana Islam mengajarkan kita agar tetap memelihara prasangka baik atau husnuzan? Bahwa keterlambatan sebuah doa dikabulkan adalah bentuk perlindungan terbaik dari Allah. Baik, husnuzon terhadap pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak mudah, tapi bukan berarti sulit, ya. Kunci pertama, kita kenali Allah. Artinya kita mengenal Allah itu pencipta kita dan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau kita hari ini berdoa, kan Allah mengatakan begini kepada kita, Ud'uni astajib lakum. Simpelnya Allah tuh bilang sama kita, Ridho, kamu punya masalah, kamu punya harapan, kamu punya keinginan, sampein sama aku, pasti aku berikan. Itu janji Allah. Nah itu kita fahami dulu, mengenal Allah lewat itu. Dan bagaimana cara mengenal Allah yang lain? Allah ya mujib, artinya yang maha mengabulkan. Maka ketika ternyata kita mengangkat tangan, berdoa minta sama Allah, dan belum dikabulkan saat itu, tapi Allah membiarkan kita untuk terus berdoa dan mengangkat tangan, sebetulnya doa kita sudah diijabah sama Allah dengan membuat kita terus beribadah dan mengangkat tangan, bermohon dan berdoa kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah bisa berikan, bisa, ya, bisa, sangat bisa dan mudah bagi Allah untuk memberikan. Pertanyaannya adalah, layak nggak kita diberikan apa yang menjadi keinginan kita saat itu? Karena kita belum tentu layak, takutnya kaget. Akhirnya apa? Akhirnya kan melakukan kemaksiatan. Kenapa? Karena terlalu dipaksakan. Terlalu dipaksakan, meminta sama Allah. Itu kenapa kalimat surrender, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah konsep kita belajar mengenal Allah, dan saat kita berdoa kepada Allah, Allah pasti akan mengijabah doa-doa kita. Contoh gini, kita punya pasangan. Doanya apa biasanya? Robbana hablana min azwazina wa zuriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Sederhananya, kita pengen punya pasangan yang soleh dan atau solehah. Ya, pertanyaan saya, apakah langsung diberikan besok pagi tiba-tiba pasangan kita jadi soleh dan solehah? Enggak, yang ada bisa jadi besok pagi justru datang ujiannya. Suami nyebelin, habis mandi nyimpan anduk di atas kasur dan lain sebagainya. Kenapa? Karena Allah pengen ngetes hati kita dulu. Bener nggak sih kamu minta itu? Jadi kita layak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan baik sangka itu harus kita jaga terus. Sampai kapan? Sampai Allah wafatkan kita. Jadi kuncinya kenali Allah, jaga baik sangka kita kepada Allah, dan terus beramal soleh sehingga kita layak mendapatkan apa yang Allah akan berikan kepada kita. Bisa jadi sesuai dengan permintaan kita, atau bisa jadi justru diganti dengan sesuatu yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha mengetahui, sedangkan kita tidak sama sekali. Baik, Teh Inka, tolong kasih pesan untuk kita, khususnya para sahabat jiwa yang masih sendiri, apa saja yang harus dipersiapkan, ya, bagaimana memulainya sehingga sahabat-sahabat jiwa ini bisa terus menjadi seorang hamba, beribadah dengan sepenuh hati sambil menunggu takdir terbaik datangnya seorang jodoh yang menemani kebahagiaan dunia dan akhirat. Iya, bismillah. Yang pernah saya rasakan dari pengalaman ataupun dari yang pernah saya pelajari di pondok, ya. Salah satunya adalah lingkungan. Jadi kita bergaul dengan lingkungan yang baik, orang-orang yang baik. Dan kalau kita curhat atau apapun juga pasti curhatnya sama Allah kan ya. Tapi kalau kita juga curhat dengan orang yang kita anggap dia orang yang solehah atau yang soleh, insya Allah Allah tuh menyukai sesuatu menebar kebaikan. Jadi apapun yang kita curahkan misalkan
salah satunya jodoh. Kita selalu kadang-kadang kalau sama ibu sendiri suka malu ya. Nah jadi kalau sama teman, pilihlah teman yang memang bisa diyakinin, dipercaya. Nah kalau di malam hari kita banyak bermunajat sama Allah, selain ke manusia istilahnya gitu. Karena kalau kita berharap ke manusia terus, itu kalau kita mendapatkan tidak sesuai dengan koridor kita, pasti akan kecewa kan itu kan. Jadi kita tetap berikhtiar. Insya Allah kita tidak boleh berburuk sangka sama Allah. Jadi ada sesuatu hal yang kita memang anggap baik, tetapi buat Allah tidak baik. Begitu juga sebaliknya. Jadi jangan pernah berkecil hati, itu yang menjadikan pengalaman dari hidup Inka. Bukannya Inka yang terbaik, Inka juga merasa di sini masih banyak sekali belajar. Buat teman-teman yang mungkin kehidupan di keseharian kita itu kita pernah merasakan adanya kecewa, pernah disakiti, diselingkuhin istilahnya ya, atau dizolimin dan sebagainya. Apalagi yang namanya wanita itu kan suka pakai perasaan. Betul. Tiap hari nangis ya, nangis bombay. Waktu sholat azan jam 12, tapi masih aja ngerasain sakit banget. Sholatnya lama-lama udah jam berapa nih? Jam 2 lebih. Nah jangan sampai hanya karena disakiti oleh manusia kita lupa sama Allah. Masya Allah. Jadi kita yakin sama Allah, Allah tuh akan memberikan yang terbaik apabila kita istiqomah sama Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya, menjauhkan segala larangannya. Insya Allah Allah pun akan memberikannya yang terbaik pula kepada kita. Oke. Sahabat jiwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yuk kita sempurnakan dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah ridhoi ikhtiar kita ngaji pada malam hari ini, yang insya Allah menjadi bekal untuk kita terus memperbaiki diri. Dengan menundukkan kepala sambil memejamkan mata, kita angkat tangan kita, hadirkan hati, rasakan oleh kita sedang dilihat, ditatap, dan juga disaksikan oleh Allah. Hati yang begitu rapuh, hati yang begitu lelah dan capek, hati yang sudah hampir menyerah dalam kesendirian, hati yang berulang kali terluka dan tersakiti oleh orang. Bahkan ketika kita memberikan kepercayaan kepada orang-orang, justru berbalaskan kecewa dan sakit hati. Allah tahu bingungnya kita. Allah tahu kita pernah hampir menyerah. Dan Allah tahu bagaimana cara mengobati dan menyembuhkan hati-hati kita agar kembali kuat dan kokoh untuk mengikuti setiap skenario terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. 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 Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Duhai Allah, Engkau tahu lelah dan capeknya kami dalam penantian dari setiap pengijabahan doa-doa kami selama ini ya Allah. Ya Rabb, mungkin doa kami belum Kau ijabah ya Allah, tapi ketika Engkau menggerakkan diri ini untuk terus sujud taat dan berdoa kepadamu, itu adalah nikmat dan rezeki terbesar, hidayah yang sudah Kau tanamkan ke dalam jiwa-jiwa kami ya Allah. Padahal kami sadar kami adalah hamba-Mu yang banyak melakukan salah dan dosa. Dosa yang dilakukan terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Dosa yang dilakukan dari pertama kali kami melakukan dosa sampai detik ini. Semua dilihat, ditatap dan disaksikan oleh Engkau ya Allah. Ampuni dan maafkan kami ya Allah. Bimbing kami serta istiqomahkan kami dalam taat cinta kepada Engkau dan Rasul-Mu ya Allah. Duhai Allah, wafatkan kami semuanya dalam kondisi husnul khatimah. Allahumma gfirli
wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rahmati, ampuni, sayangi orang tua kami yang masih hidup ya Allah. Istiqomahkan mereka dan wafatkan mereka semuanya dalam kondisi husnul khotimah. Pun demikian ya Allah, lapang dan luaskan kubur-kubur dari orang tua kami yang telah wafat. Jadikan menjadi tempat yang paling nyaman untuk beristirahat. Jadikan kubur-kubur mereka raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surgamu ya Allah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min saqatika wan nar. Allahumma afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana hablana min azwazina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.